Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Sistem Pemeliharaan Teknik Industri Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini kita masuk ke pertemuan yang akan membahas Maintenance Policy for Repairable System atau kebijakan pemeliharaan untuk repairable system atau sistem yang bisa diperbaiki. Jadi materi kali ini akan sedikit berbeda dengan materi yang sebelum-sebelumnya, di mana materi yang sebelumnya kita membahas kebijakan pemeliharaan untuk non-repairable system. Jadi sebenarnya agak mirip dengan model-model kebijakan pemeliharaan untuk non-repairable system, di mana ada beberapa aspek yang dipertimbangkan. Yang pertama seperti maintenance actions atau tindakan pemeliharaannya. Bentuknya masih preventive maintenance dan corrective maintenance. Itu kalau tergantung terjadinya waktu pemeliharaan ya. Preventif itu untuk mencegah terjadinya kerusakan. Kalau korektif adalah pemeliharaan yang untuk memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Jadi harus selalu diingat konsep terkait preventive maintenance dan corrective maintenance. Perbedaannya adalah pada non-repairable system, baik preventive atau corrective maintenance, itu tindakannya adalah replacement. Karena sebagaimana kita tahu, non-repairable system itu nggak bisa diperbaiki atau nggak worth it untuk diperbaiki. Sehingga harus diganti dengan produk yang baru atau dengan item yang baru. Sedangkan pada repairable system, preventive dan corrective maintenance-nya itu bisa berupa minimal repair, imperfect repair, perfect repair, dan juga replacement tentunya. Selanjutnya, tindakan atau durasi dari tindakan pemeliharaan itu bisa dipertimbangkan atau diabaikan. Jadi, tentu saja ketika kita memperbaiki sesuatu, ada durasinya, ada lama waktunya perbaikan. Itu bisa dipertimbangkan atau diabaikan. Nanti akan dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selanjutnya untuk objective functionnya itu ada dua, ada secara operasional yaitu menggunakan availability dan juga secara ekonomis yaitu dengan mempertimbangkan biaya pemeliharaan. Jadi fungsi objektifnya masih sama ya dengan kebijakan pemeliharaan non-repairable system. Mungkin kalian udah pernah lihat grafik ini di minggu-minggu awal perkuliahan, di mana ini adalah grafik yang menggambarkan efek dari failure rate terhadap waktu ya, yang disebabkan oleh tindakan-tindakan pemeliharaan yang dilakukan. Apabila teman-teman coba di Excel atau apapun itu menggunakan data kerusakan, apabila teman-teman menggunakan minimal repair, maka failure rate-nya itu tidak akan berubah. Sedangkan pada imperfect repair itu terjadi perubahan failure rate di titik di mana dilakukannya imperfect repair. Sedangkan apabila dilakukan penggantian atau replace by new atau bahkan perfect repair, maka failure rate-nya akan menurun secara signifikan. Beberapa contoh dari sistem yang merupakan repairable system itu seperti permesinan atau bahkan mobil kita atau kendaraan kita pun merupakan repairable system apabila kita tinjau secara black box. Ingat bahwa kalau secara black box itu sistem ditinjau nggak dilihat komponennya tapi dilihat secara sistem keseluruhan. Tetapi secara white box kita mempertimbangkan keseluruhan komponennya. Jadi teman-teman harus tetap ingat dua istilah itu. Oke, sekarang kita masuk ke kebijakan pemeliharaan repairable system, policy 4. Jadi untuk policy 1, 2, 3 itu kemarin khusus untuk non-repairable system. Sedangkan untuk policy 4 itu untuk repairable system. Di sini nama kebijakannya adalah periodic replacement policy. Jadi penggantian secara periodik. Kebijakannya masih mirip dengan yang policy 3 atau block policy untuk non-repairable system. Di mana ketentuannya adalah produk memiliki jadwal pemeliharaan yang tetap selama T yang tidak bisa diubah. Jadi nggak bisa bergeser seperti kebijakan 2 ya atau policy 2 seperti itu. Lalu kebijakan yang kedua atau ketentuan yang kedua adalah apabila terdapat kerusakan sebelum jadwal T, maka produk akan diperbaiki secara minimal. Nah, disinilah perbedaan dengan non-repairable system.
Jadi sudah ada waktu pemeliharaan yang ditentukan dan dia bersifat tetap, tidak bisa bergeser. Selanjutnya, apabila terdapat kerusakan sebelum jadwalnya, maka akan ada corrective maintenance. Perbedaannya adalah pada non-repairable system, corrective maintenance-nya itu adalah replacement. Tetapi pada sistem yang bisa diperbaiki atau repairable system, dia tindakannya adalah minimal repair. Jadi apabila produk rusak sebelum jadwalnya, maka dia akan diperbaiki secara minimal. Seperti itu. Bentuk minimal repair itu biasanya perbaikan yang sebenarnya minor, seperti membersihkan debu, membersihkan kotoran pada mesin, atau membersihkan tumpahan oli, dan lain sebagainya macamnya. Jadi biayanya pun akan sedikit, tidak seperti perfect repair atau replacement. Seperti itu. Secara konsep, ini masih mirip dengan policy 3 atau block policy. Saya harap teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Expected cycle length-nya juga masih sama dengan policy 3 ya, atau block policy, di mana karena dia udah pasti fix diperbaiki di sini, atau sorry, di replace di sini, di titik PM ini sebesar T, maka waktu siklusnya udah pasti adalah sebesar T. Jadi mau corrective maintenance-nya ada banyak, dia tetap bakal dilakukan replacement di titik ini. Jadi seperti itu. Sehingga expected cycle length-nya adalah sebesar T. Masih sama dengan policy 3 atau block policy. Selanjutnya, ekspektasi total biaya pemeliharaan. Teman-teman di sini seperti biasa saya udah tekankan dalam memodelkan kebijakan pemeliharaan harus diperhatikan potensi-potensi yang bakal terjadi atau kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Dalam kebijakan ini, pada periodic replacement policy ada dua kemungkinan, di mana si produk udah pasti diganti di titik PM ini, atau si produk mengalami kerusakan di tengah-tengah jadwal atau sebelum datangnya jadwal preventive maintenance, di mana apabila kejadian tersebut benar-benar terjadi, maka solusinya adalah minimal repair. Jadi seperti itu, bentuk tindakan korektifnya adalah menggunakan minimal repair. Sehingga biaya yang muncul itu udah pasti ada biaya preventive maintenance, yaitu berupa replacement, dan juga tentunya biaya minimal repair. Sehingga ekspektasi total biayanya, yaitu ekspektasi biaya preventive maintenance, yaitu berupa replacement, dan juga ekspektasi biaya corrective maintenance, berupa minimal repair. Sehingga akan dihasilkan model matematis sebagai berikut, di mana lambda besar ini tuh adalah ekspektasi jumlah kerusakan. Jadi seperti itu, masih mudah untuk dimodelkan atau teman-teman coba dimasukkan ke MATCAD, ini masih mudah. Sedangkan untuk optimasinya atau optimisasinya, seperti biasa, expected cycle cost dibagi dengan expected cycle length dan menghasilkan persamaan ini. Sehingga problem optimasinya masih sama, yaitu bagaimana nilai T yang optimal yang meminimasi nilai ekspektasi biaya persatuan waktunya. Jadi masih gampang ya untuk yang repairable system, terutama untuk policy 4, karena masih mirip dengan policy 3 atau block policy. Silahkan teman-teman cek kembali policy 3 atau block policy. Oke, seperti biasa kita akan coba untuk dimodelkan di MATCAD ya. Di sini ada sebuah kasus di mana ada sebuah item yang merupakan repairable system atau sistem yang bisa diperbaiki, di mana biaya preventive replacement-nya atau preventive maintenance secara dengan menggunakan kebijakan replacement adalah sekitar $500.
Sedangkan biaya corrective maintenance-nya dengan minimal repair adalah $40 sekalinya dilakukan. Nah, ini adalah beberapa parameternya. Saya masih menggunakan alfa dan beta yang sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan di sini saya asumsikan bahwa alfa dan beta ini pun masih masuk lah ya untuk repairable system. Tapi dalam kenyataannya mungkin bisa berbeda. Jadi mohon teman-teman hati-hati di sini supaya lebih mudah saja untuk dijelaskan kepada teman-teman. Oke, seperti biasa dimasukin ke ke MATCAD, maka didapatkan hasil yang menyatakan bahwa T bintangnya adalah 537 satuan waktu dengan biaya $1, sekitar $1,62 ya. Dan juga apabila dimasukin T bintangnya ke expected cycle cost, maka akan dapat $867 biayanya. Artinya apa? Seperti biasa, ketika kita menemukan solusi yang optimal, maka kita coba implementasikan ke sebuah garis waktu ya. Dan dari hasil ini, kita bisa tahu bahwa T-nya adalah sebesar 537. Lalu ini adalah 2T, 3T, dan seterusnya, tergantung kebijakan dari manufakturernya ya, atau dari perusahaannya. Dan apabila terjadi kerusakan sebelum jadwalnya, maka akan diperbaiki secara korektif, yaitu dengan menggunakan tindakan minimal repair. Dan dari kebijakan ini, dia bisa menghasilkan cost yang paling minimum per satuan waktunya, atau sebesar $1,62. Dan apabila total cost-nya dihitung juga atau expected cycle cost-nya dihitung, maka akan dapat $867. Dan ini menurut perhitungan dan juga menurut bantuan software MATCAD, solusi ini adalah solusi yang paling optimal untuk kebijakan 4 berdasarkan parameter-parameter yang dimasukkan ke dalam sistem ini. Jadi itu adalah policy 4. Mirip block policy, yaitu policy 3 untuk non-repairable system. Perbedaannya adalah tindakan korektifnya adalah menggunakan minimal repair, bukan di-replace. Jadi seperti itu. Semoga teman-teman bisa pahami ya. Silakan untuk mengulang saja penjelasannya pada video ini, diulang saja. Dan silakan dilakukan sampai bisa dipahami ya, seperti itu. Oke, kebijakan selanjutnya. Ini yang akan sedikit berbeda dibandingkan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Policy 5, Repair Count Policy. Pada kebijakan ini, jika produk rusak, maka akan langsung dilakukan perbaikan secara korektif dengan minimal repair. Lalu, produk akan diganti atau replace pada saat kerusakan perbaikan kesekian selama rentang waktu 0 sampai T. Jadi, pada kebijakan ini, produk akan diganti atau di-replace apabila kerusakannya udah mencapai K kali. Jadi, K ini adalah jumlah kerusakan atau batas kerusakan yang ditolerir oleh perusahaan. Kalau kerusakannya udah sampai sebanyak K, maka produk akan di-replace atau diganti. Selama produk belum rusak sebanyak K kali, maka produk akan diperbaiki secara minimal. Sehingga ini adalah ketentuan 3. Selama jumlah kerusakan atau perbaikan belum mencapai jumlah K, maka kebijakan nomor 1 masih berlaku. Nah, jadi itu adalah repair count policy. Jadi misalkan nih, ada 2 mesin, mesin 1 dan mesin 2. Misalkan perusahaan itu hanya menolerir kerusakan sebanyak 4 kali. Sehingga apabila mesin udah rusak sebanyak 4 kali, maka mesin tersebut akan diganti. Kita bisa lihat, pada mesin pertama, dia rusak 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Sehingga di kerusakan keempat, maka dia akan diganti di titik ini. Sedangkan untuk mesin 2, dia rusaknya belum sampai 4 kali, dia baru 3 kali. Sehingga dia belum akan diganti.
Jadi titik yang berwarna hitam ini itu adalah kerusakan-kerusakan yang tindakannya adalah di minimal repair atau diperbaiki secara minimal. Sedangkan yang berwarna merah itu adalah kerusakan yang udah mencapai batas yang ditolerir oleh perusahaan. Sehingga di titik ini akan dilakukan penggantian produk atau penggantian mesin. Bisa dipahami ya konsepnya? Jadi di sini agak sedikit berbeda nih dari kebijakan yang sebelumnya, di mana di sini kita harus menghitung jumlah kerusakan dari mesin tersebut. Expected cycle length-nya ini agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena di sini tidak ada preventive maintenance. Tidak ada preventive maintenance. Tetapi semuanya bersifat corrective maintenance. Di mana corrective maintenance ini tuh tindakannya ada dua, minimal repair dan juga replacement pada kebijakan ini ya, replace. Minimal repair dilakukan selama produknya belum rusak sebanyak kali. Sedangkan replacement itu akan dilakukan apabila produknya udah rusak sebanyak kali. Dalam contoh ini, K-nya adalah sama dengan 4. Jadi itu adalah kebijakannya. Sekarang kita lihat bagaimana memodelkan expected cycle length-nya. Karena tentunya siklus dari mesin satu ini tuh akan berhenti di waktu TK atau waktu terjadinya kerusakan keempat atau kali. Seperti itu. Apabila udah rusak selama 4 kali, tentunya pasti ada waktunya dong. Misalkan produk ini atau mesin satu ini dia rusak sebanyak 4 kali atau kerusakan keempatnya ada di waktu 6 bulan atau bulan ke-6. Otomatis TK-nya adalah 6 bulan. Dan dia akan berhenti di sini siklusnya. Karena mesin ini akan diganti dengan mesin yang baru. Bisa dipahami ya? Sehingga akan muncul ketidakpastian dalam waktu TK ini. Kapan sih waktu TK ini akan datang? Kita nggak tahu. Karena kita melakukan pemeliharaan berdasarkan jumlah kerusakannya. Dalam hal ini K sama dengan 4. Kita lihat. Jadi si produk ini tuh selama belum mencapai kerusakan K atau K sama dengan 4, maka akan diperbaiki secara minimal. Sehingga batas maksimum minimal repair itu adalah sebanyak K-1. Betul kan? Pasti ini K-1, ini K-2, ini K-3. Ya kan? Batas maksimal perbaikan minimal adalah sebanyak K-1. Dan saya kenalkan distribusi yang lainnya ya, yaitu non-homogeneous Poisson process. Sebagaimana kita tahu di pertemuan sebelumnya, distribusi Poisson itu untuk menggambarkan peluang secara diskrit. Dalam hal ini, datangnya kerusakan itu bersifat diskrit. Karena kerusakan pasti bilangannya bulat ya. Pasti 1 kerusakan, 2 kerusakan, 3 kerusakan. Nggak mungkin 3,5 kerusakan atau 4,5 kerusakan, itu nggak ada. Dan non-homogeneous Poisson process ini adalah untuk menggambarkan peluang terjadinya suatu event secara random. Misalkan, ada grafik yang menggambarkan hubungan antara event dan juga waktu. T adalah waktunya, XT adalah event pada waktu tertentu. Misalkan, ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan non-homogeneous Poisson process, kejadian bisa diprediksi secara random. Misalkan kejadian pertama ada di waktu 2. Kejadian selanjutnya ada di waktu 5. Misalkan kejadian selanjutnya itu secara kumulatif sehingga kejadiannya jadi 2. Jadi kejadian yang kedua ada di waktu kelima. Dia ada di yang pertama ada di waktu yang kedua. Sedangkan untuk kejadian yang selanjutnya ada di waktu 9. Rentang kejadiannya kenapa disebut non-homogeneous atau tidak seragam? Artinya itu tidak seragam karena di sini rentang waktunya berbeda-beda.
kejadian 1 ke kejadian 2 itu rentangnya 3, kejadian 2 ke kejadian 3 itu rentangnya 4. Sehingga tidak seragam terjadinya itu. Dan non-homogeneous Poisson process itu biasa digunakan untuk memodelkan kejadian yang random, seperti antrian, terus kerusakan, datangnya pelanggan, dan lain sebagainya macamnya. Nah, itu adalah pengenalan untuk NHPP ya, atau non-homogeneous Poisson process. Nah, ini adalah peluang kerusakan hingga K kali ya, atau K itu batas kerusakan yang ditolerir oleh perusahaan. Di mana peluangnya adalah peluang kerusakan sebanyak K-1, di mana K-1 ini tuh adalah batas maksimal terjadinya minimal repair. Dan juga batas atau peluang kerusakan sebanyak K kali. Dan ini harus dimodelkan dengan persamaan Poisson. Jadi ini adalah persamaan distribusi Poisson. Dalam hal ini khususnya adalah non-homogeneous Poisson process atau NHPP. Dan semua komponen dari perhitungan ini ada semua ya teman-teman. Teman-teman udah pernah pelajari. Lambda besar itu adalah ekspektasi jumlah kerusakan. Lambda kecil itu intensitas kerusakan. Sedangkan ini E itu adalah bilangan eksponensial. Itu teman-teman secara otomatis kalau ditulisin di MATCAD, nulis E misalkan atau di input di menu bar nilai E, itu bakal terdetek itu bilangan eksponensial seperti itu. Sedangkan K ini adalah batas kerusakan yang ditolerir oleh perusahaan sebelum dilakukannya replacement. Dan apabila ditranslatekan atau diturunkan, maka akan muncul expected cycle length, di mana di sini agak sedikit berbeda karena ada dua variabel yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah T dan K. Seperti itu. Ini agak sedikit berbeda, makanya agak sedikit tricky mungkinnya untuk dipahami. Nilai T-nya itu disetting tidak hingga, karena kita nggak tahu kapan kerusakan hingga K kali itu bakal terjadi, sehingga T-nya harus disetting infinite atau tidak hingga. Sehingga nantinya variabel keputusannya adalah nilai K itu sendiri. Berapa banyak sih batas kerusakan yang bisa ditolerir secara optimal oleh perusahaan? Jadi seperti itu. Teman-teman nggak perlu khawatir, ini tinggal nanti masukin aja di MATCAD. Nanti buat yang ingin mendalami silahkan mengambil skripsi dengan topik sistem pemeliharaan ini ya, seperti itu. Oke, ini adalah ekspektasi total biaya pemeliharaannya. Masih sama, kita harus mempertimbangkan seluruh kemungkinan yang bakal terjadi pada kebijakan ini. Pertimbangannya adalah tentunya terjadinya minimal repair dan juga terjadinya replacement. Jadi bisa jadi replacement ini tuh nggak terjadi apabila si mesin satunya memiliki kualitas dan keandalan yang baik. Sehingga dia hanya dilakukan minimal repair saja karena batas kerusakannya tidak tercapai. Sehingga untuk total biaya pemeliharaan itu ada ekspektasi biaya replacementnya dan juga ekspektasi biaya minimal repairnya. Sehingga kalau dimodelin akan seperti ini. Jadi ini cukup mudah untuk memodelkan biaya pemeliharaannya. Ini biaya replacementnya dan ini untuk biaya minimal repairnya. Seperti itu. Sedangkan untuk optimisasinya masih sama ya, yaitu expected cycle cost dibagi dengan expected cycle length. Dan disinilah perbedaannya. Karena waktu itu bukan menjadi variabel keputusan, melainkan variabel keputusannya adalah K. Kenapa K? Karena K ini sangat berpengaruh pada biaya. Bayangkan aja, kalau misalkan di contoh ini kan K-nya sama dengan 4. Kita coba extend K-nya menjadi 5. Sehingga nantinya kerusakan yang ini itu hanya akan diperbaiki secara
minimal. Sehingga ini akan berwarna hitam nantinya itu. Sedangkan untuk kerusakan yang kelima, barulah akan dilakukan replacement di waktu yang ini. Replacement. Sehingga waktu bukanlah keputusan utama dalam kebijakan ini, melainkan nilai K. Sehingga pertanyaannya adalah, berapa batas kerusakan yang optimal meminimasi jumlah biaya persatuan waktu? Sehingga T ini bukan lagi menjadi variabel keputusan, tetapi K lah yang menjadi variabel keputusan. VAR keputusan. Sehingga minimasinya adalah sebagai berikut. Dan di sini ada persamaan yang lebih mudah buat teman-teman. Apabila datanya diasumsikan berdistribusi Weibull atau misalkan emang realnya distribusi Weibull, maka K bintang atau batas kerusakan yang optimal bisa dicari menggunakan persamaan ini. Jadi bisa langsung dicari nilai K bintangnya. Dan apabila udah ada K bintangnya, maka nanti teman-teman tinggal ya udah dapet dong nilai optimalnya. Tapi tunggu dulu. Di sini ada simbol yang teman-teman mungkin baru lihat. Simbol kurung yang kurungnya cuman bawahnya aja yang menjorok ke dalam, atasnya enggak. Ini adalah simbol floor namanya itu. Dimana simbol floor ini, apabila misalkan nih, saya punya nilai 2,3. Simbol floor ini akan mengambil nilai batas bawah dari 2,3. Di mana 2,3 ini apabila pembulatan ke bawahnya itu nilainya sama dengan 2. Pembulatan ke atasnya sama dengan 3. Dan apabila nemu simbol seperti ini, maka yang diambil adalah nilai 2. Seperti itu. Itu adalah nilai floor. Kebalikan dari floor adalah seal. Jadi ini adalah floor atau lantai ya. Sedangkan ini seal atau atap. Apabila seperti ini bentuknya, maka yang diambil nilainya dari 2,3 itu nilai pembulatan ke atasnya atau sama dengan 3. Itu teman-teman perlu diketahui, terutama teman-teman yang ingin nantinya mendalami dunia programming dan lain sebagainya macamnya. Nilai-nilai ini sangat berperan penting. Seperti itu. Contoh implementasi dalam floor dan nilai seal itu adalah ketika sebuah perusahaan transportasi ingin menentukan kapasitas angkutannya. Misalkan setelah dihitung nih, kapasitas bisnya itu mampu menampung 50,9 misalkan seperti itu. Ini kan jumlah orang ya. Dalam pengambilan keputusan jumlah orang, maka yang diambil biasanya nilai seal atau pembulatan ke atasnya 51. Nggak mungkin, ini adalah untuk meminimalisir risiko ada satu orang yang nggak ketampung. Seperti itu, nggak akan ada kan orang yang jumlahnya 0,9, tapi pasti kita buletin 1, seperti itu. Nah, ini adalah pengetahuan ya buat teman-teman, sehingga dalam optimasinya untuk menemukan K bintang, yang diambil itu adalah nilai floor. Misalkan kalau dapat 2,3 berarti nilai K-nya adalah sama dengan 2 batas kerusakannya itu. Seperti itu. Semoga teman-teman bisa pahami ya. Untuk yang lainnya, untuk apabila masih belum dipahami, silahkan searching saja. Banyak kok di internet terkait nilai floor dan seal. Seperti itu. Oke, kita akan coba untuk memodelkannya pada MATLAB ya, seperti itu. Diketahui biaya corrective maintenance, yaitu replacementnya adalah sekitar $700. Jadi ingat bahwa tindakan corrective maintenance itu pasti lebih mahal dari preventive maintenance, sehingga ini biayanya $700 ya kalau untuk diganti. Biaya corrective maintenance-nya masih sama, sebesar $40, yaitu dengan tindakan minimal repair.
Yang ditanyakan adalah berapa batas jumlah kerusakan yang optimal yang meminimasi biaya persatuan waktu. Kita akan masukkan ke MATCAD. Di sini akan sedikit berbeda, teman-teman. Jadi, teman-teman silakan masukin dulu nilai K-nya, lalu nanti deklarasikan nilai K yang optimal, yaitu dengan fungsi floor K. Seperti itu. Sisanya silakan masukkan persamaan-persamaan di bawah ini. Ini masih sama dengan persamaan yang ada di slide sebelumnya. Perbedaannya adalah di sini tidak ada grafik optimal. Karena di sini kita sudah langsung mengetahui nilai K optimalnya. Sehingga teman-teman tinggal masukkan saja nilai K optimalnya ke persamaan-persamaan yang di slide sebelumnya ya, terutama untuk mencari ekspektasi panjang siklusnya atau waktunya, dan juga ekspektasi biayanya menggunakan nilai K yang optimal. Di sini saya menemukan bahwa K optimalnya yaitu sama dengan 13. Sehingga kalau digambarin, maka di sini ada sekitar 13 titik kerusakan ya yang terjadi pada sebuah unit atau item yang bisa diperbaiki. Misalkan di sini T1, maka dia akan diperbaiki secara minimal repair. T2, oh dia masih minimal repair. Dan seterusnya sampai terjadinya kerusakan ke K atau TK atau T-nya sama dengan atau T13. Maka di sini dilakukan replace. Seperti itu. Sehingga teman-teman di sini nggak usah berpatokan ya. Kan J20. Di sini saya deklarasikan JT ya, berarti T-nya saya asumsikan 20. Teman-teman masukin angka berapapun itu nilainya bakal tetap sama. Karena nilai T itu tuh bukan merupakan variabel keputusan. Tetapi variabel keputusannya adalah yang K optimal ini ya, atau batas kerusakannya, batas jumlah kerusakannya. Diketahui bahwa batas kerusakannya yang optimal adalah 13. Biaya minimumnya adalah $1,91 per satuan waktu. Sedangkan total biaya pemeliharaannya adalah $1.180 kalau dimasukin ke ECC. Seperti itu. Di sini dilihat bahwa ECC-nya nggak ada waktunya ya, nggak ada ECC dalam kurung T. Karena variabel optimalnya atau variabel keputusannya adalah nilai K. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman silakan tinggal diikuti saja apa yang udah dikerjain atau apa yang udah ada di materi ini. Untuk detailnya, mungkin teman-teman bisa mengambil skripsi ini atau mengambil topik kerja praktik tentang sistem pemeliharaan. Nanti akan saya bantu jelaskan ya, seperti itu. Dan untuk expected output dari mata kuliah ini yang saya harapkan adalah kemampuan teman-teman menginterpretasikan hasil, sehingga muncul kebijakan atau ilustrasi seperti ini. Ini yang penting buat teman-teman nanti ketika bekerja, ketika teman-teman menjelaskan sebuah data yang rumit atau sesuatu yang rumit menjadi sesuatu yang mudah dipahami oleh orang awam. Nah, itu kemampuan yang saya harapkan dari mata kuliah ini. Oke, itu saja untuk video pembelajaran hari ini. As always, selalu ada latihan pada mata kuliah ini. Jadi silakan untuk dikerjakan dengan baik. Nanti akan saya share materinya. Dan mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.